Era modern saat ini, hampir seluruh sendi kehidupan sudah bergantung pada otomatisasi sistem mekanik listrikan. Adalah fasilitas industri, bangunan komersial modern misalnya, karena sistem yang terotomatisasi menyediakan fasilitas kemudahan buat manusia dalam mengelola aktivitas kesehariannya yang semakin hari semakin kompleks. Selain itu, perkembangan infrastruktur bangunan gedung yang semakin banyak. Pertanyaannya, perangkat apa yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem ini sehingga pekerjaan manusia dapat lebih efektif, efisien, dan cerdas melakukan hal tersebut? Dalam video ini kita akan membahas hal tersebut. Referensi video ini dapat Anda saksikan dalam channel YouTube The Engineering Mindset. Pertama, apa itu PLC? PLC singkatan dari Programmable Logic Control. Terdapat banyak variasi dari tipe PLC, namun umumnya menurut prinsip kerja dan bagian-bagian PLC masih sama. Sama halnya yang ditampilkan dalam video ini. Sinyal informasi yang diterima oleh prosesor PLC berupa perintah logika yang dapat diprogram. Sama halnya jika kita katakan PLC adalah bentuk mini dari personal komputer yang dapat memberikan sinyal output yang telah diprogram dengan perintah algoritma tertentu berdasarkan sinyal masukan untuk menggerakkan aktuator. Perangkat ini sudah menjadi bagian penting dalam aplikasi kontrol otomasi dalam industri untuk mengontrol sistem kerja di industri dengan sangat stabil. Operator dapat mengoperasikan perangkat aktuator berupa mesin hanya dengan perintah sederhana on atau off sebagai sinyal masukan, sehingga aktuator akan merespon informasi tersebut dengan cepat dan akurat berdasarkan perintah, urutan, perhitungan, dan logika khusus. Mengapa kita butuh perangkat PLC? Perlu diketahui, sebelum kontrol PLC hadir, sistem kontrol konvensional sebelumnya menggunakan kumpulan perangkat relay yang cukup banyak. Relay ini yang kemudian akan merespon atas jenis input yang diberikan untuk mengoperasikan aktuator berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Selain konstruksi fisik dan tingkat kerumitan dalam pengkabelannya, untuk membentuk perintah logika yang sangat rumit kepada perangkat relay lainnya untuk dapat bekerja. Sebagai contoh, untuk membentuk perintah logika N, ketika input 1 dan 2 tersuplai arus listrik, maka keluaran dari relay akan memberikan perintah ke output berupa nyala kepada lampu. Sinyal input dapat berupa switch sensor atau dapat juga output dari relay tersebut mengoperasikan relay lainnya. Untuk mengubah rancangan operasinya, maka operator akan kerepotan dengan banyaknya instalasi pengkabelan yang dilakukan untuk mendapatkan perintah yang lain. Kumpulan relay seperti ini selain banyak menggunakan space ruang, juga memiliki instalasi yang rumit. Dapat saudara perhatikan pada gambar space ruangan yang dibutuhkan untuk rancangan kontrol menggunakan relay. Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya menyelesaikan suatu masalah jika terjadi trouble pada rangkaian kontrolnya. Pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Berbeda halnya ketika teknologi kontrol Anda sudah menggunakan perangkat elektronik berupa mikroprosesor dari kumpulan IC dan microchip. Maka kumpulan relay sebelumnya akan terganti dengan sistem kontrol logika dari perangkat elektronik PLC. Perkembangan teknologi dalam bidang otomasi kini akhirnya diambil alih oleh PLC. Bentuk perintah logika pada PLC sangat bervariasi sehingga memudahkan engineer untuk merancang sistem kontrol yang kompleks pada sebuah industri jadi lebih mudah untuk menggerakkan secara otomatis perangkat output. Relay dapat Anda gunakan mengkombinasikan kerja PLC. Relay berfungsi untuk mengamankan perangkat output sekaligus perangkat lunak dari PLC ketika terjadi loncatan arus listrik yang fatal. Selain itu, dapat juga menyederhanakan pemrograman sehingga kapasitas memori yang digunakan jadi lebih kecil. Salah satu contoh penggunaan kontrol PLC pada mesin konveyor di bandara. Ketika operator memeriksa bawaan penumpang, kemudian menempelkan kode barcode untuk dipindai oleh sensor yang terhubung ke PLC. Melalui tahapan seleksi 1, tujuan penerbangan domestik
atau internasional. Seleksi kedua untuk memutuskan ke kota mana tujuan barang tersebut. Seleksi berikutnya ke gerbang mana. Jika proses berjalan sesuai perintah pemrograman, maka barang akan tiba ke gerbang yang diinginkan. Bagian-bagian PLC. Bagian pertama adalah modul input. Bagian ini untuk menghubungkan perangkat luar dengan PLC. Perangkat input dapat berupa sinyal digital seperti tombol on-off, bimetalik strip, sensor gerak, maupun saklar apung. Sinyal input digital ini hanya memberikan informasi 1 atau 0, hidup ataukah mati. Berbeda halnya jika sinyal input tersebut adalah analog, seperti resistor variabel atau switch volume yang memiliki range besaran sinyal, misalnya antara 0 sampai dengan 100%. Sinyal analog seperti ini dapat diterima oleh PLC untuk menyesuaikan tingkat sensitivitas yang diinginkan untuk mengontrol aktuator dengan sangat akurat. Jenis input sinyal analog seperti thermocouple atau sensor suhu, sensor tekanan, atau perangkat strain gauge. Sinyal dari perangkat ini akan diolah oleh CPU PLC untuk kemudian mengubah ke sinyal angka digital. Sehingga fungsi dari modul input secara garis besar ada 4, yaitu 1. Membaca sinyal masukan, 2. Menyesuaikan sinyal tegangan yang masuk ke CPU, 3. Melindungi modul software PLC dari loncatan arus atau tegangan listrik yang tidak konstan, 4. Mengirimkan sinyal masukan untuk diproses ke dalam CPU. Bagian kedua dari PLC adalah CPU. Perangkat lunak ini adalah bagian terpenting atau otak dari PLC karena bagian ini yang bertugas berbagai macam manipulasi data masukan untuk menghasilkan data keluaran. CPU umumnya terdiri dari mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang telah tersimpan. Sedangkan microchip sebagai memori untuk menyimpan program sekaligus riwayat perintah yang dijalankan PLC, seperti tipe error atau alarm, IC, dan lain-lain. Tersedia juga terminal masukan lainnya untuk menghubungkan PLC dengan perangkat luar, seperti konektor VGA atau HDMI, LAN, dan lainnya yang memungkinkan PLC dapat melakukan komunikasi jarak jauh melalui internet, baik itu untuk mengedit program atau memonitor program yang terhubung. Bagian ketiga yakni modul output yang berguna untuk mengubah hasil eksekusi program yang dilakukan oleh CPU ke sinyal digital atau analog yang dapat menggerakkan aktuator. Jenis perangkat output yang biasanya dikontrol adalah lampu indikator, katup solenoid, motor induksi, pembangkit frekuensi, dan lain-lain. Selain ketiga bagian ini, komponen pendukung lainnya seperti baterai untuk menjaga jika terjadi gangguan power supply. Sebagian PLC dilengkapi dengan layar monitor untuk memantau beberapa hal seperti kalender, jam, pengukur arus dan tegangan, dan lain-lain. Selain hal tersebut, tentunya juga tersedia terminal untuk catu daya tegangan rendah untuk suplai daya CPU dan modul input output PLC. Prinsip kerja PLC. Pada dasarnya, fungsi PLC memiliki kemiripan fungsi dengan peralatan pengendali lainnya. Di antaranya adalah menerima masukan dari sensor-sensor, melakukan proses perhitungan dari sinyal sensor sesuai dengan program yang tertulis, dan mengeluarkan sinyal hasil perhitungan program ke peralatan penggerak atau sinyal pengendali. Secara garis besar, operasi PLC melakukan beberapa aksi, yaitu pemindaian input, mendeteksi sinyal masukan, yang kedua pemindaian program atau sistem program akan membaca proses yang semestinya dilakukan. Ketiga, menjalankan algoritma logika program, yakni mengimplementasikan kerangka aturan perintah pemrograman yang dibangun. 4. Mengubah keadaan output, yaitu
mengubah keadaan keluaran yang harus dikirim ke peralatan di luar PLC. 5. Terakhir, pengecekan perangkat dan instalasi, yaitu mengecek kevalidan program, komunikasi antar perangkat sebelum uji coba ke aktuator. Aktivitas pemindaian adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tahapan tergantung pada tingkat sensitivitas ketahanan dan waktu pemrosesan sinyal input, di mana sistem input analog cenderung lebih lama untuk diproses dibandingkan dengan input digital yang lebih sederhana dengan sinyal on/off. Sebagai contoh, level tinggi cairan dalam tangki memiliki waktu pemindaian lebih cepat 2 milidetik, dan ini akan mencegah pengisian yang berlebihan, tetapi kontrol suhu ruangan bisa jauh lebih lambat 100 milidetik. Mari kita lihat contoh respons sederhana dari kedua sistem kontrol tersebut. Ketika Anda memiliki sensor suhu dengan logam bimetal sebagai input PLC, sedangkan boiler adalah aktuator sebagai outputnya, ketika suhu tinggi, maka logam bimetal pada sensor suhu akan memuai dan memutus rangkaian. Namun ketika dalam ruangan menurun sesuai dengan yang diinginkan, maka logam bimetal kembali menghubungkan rangkaian untuk memberi sinyal masukan ke PLC, mengoperasikan boiler untuk menjaga suhu dalam ruangan Anda. Salah satu contoh sederhana juga adalah ketika Anda menggunakan relay sebagai masukan yang dikombinasi dengan perangkat timer dalam perangkat PLC yang dapat Anda setting. PLC dapat mengoperasikan boiler dalam waktu hari atau jam tertentu. Misalnya, sistem yang Anda bangun dalam sebuah gedung kantor. Ketika malam hari dan akhir pekan, PLC tidak akan menyalakan ketel uap atau boiler. Sehingga ketika ruangan dalam keadaan dingin, maka PLC akan menyesuaikan dengan perintah yang diprogram. Jika Anda program PLC untuk mengoperasikan boiler sesuai waktu kerja yang sudah disetting, misal Anda setting boiler dapat bekerja hanya di hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 9.00 sampai dengan 17.00 sore saja, maka PLC akan mengikuti perintah yang diprogram tersebut. Lain halnya, jika pada masukan PLC Anda menambahkan sensor gerak atau sensor suhu yang dapat membaca dalam ruangan apakah terdapat bekerja, dan ternyata suhu dalam ruangan terlalu dingin, maka PLC kembali meninjau perintah dalam program berdasarkan settingan waktu sebelumnya untuk mengoperasikan boiler dan membaca apakah dalam ruangan tersebut ditempati petugas. Misalnya, terdapat hari libur umum yang tidak tercantum dalam program sistem kerja yang Anda buat. Satu contoh yang lebih kompleks pada input PLC, Anda memberikan perangkat termistor dan katup valve sebagai aktuator keluarannya. Termistor berfungsi untuk mengukur perubahan suhu ruangan. Sinyal termistor bertipe analog berbeda dengan logam bimetal dengan fungsi sinyal digital on atau off, aktif atau mati. Katup valve sebagai aktuator dapat disetting membuka dengan range antara 0 sampai dengan 100%. Untuk mengontrol seberapa besar debit cairan yang akan mengalir, sistem ini biasanya didapatkan pada fungsi PID loop control, singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Pembahasan PID loop control akan disediakan pembahasan tersendiri. Namun pada dasarnya sistem PID yang kita akan gunakan untuk mengontrol buka tutup katup. Sistem PID dapat menyesuaikan berapa persen katup terbuka sesuai dengan suhu ruangan yang diinginkan. Misalnya, jika suhu ruangan dingin mencapai 20%, maka kita tidak ingin katup pemanas langsung terbuka 100%. Karena ruangan akan mencapai suhu panas yang terlalu cepat dan bisa jadi akan melampaui suhu ruangan yang diinginkan. Pada titik ini, maka sistem akan langsung mati dan siklus akan kembali berulang. Untuk menyempurnakannya, kami ingin katup terbuka secara bertahap sesuai dengan set point yang diberikan. Jadi, jika ada perbedaan suhu yang kecil, maka katup valve perlahan membuka sedikit. Jika ada perbedaan suhu yang besar,
maka katup membuka lebih besar lagi dan lebih cepat. Kemudian menurun mendekati titik suhu yang diinginkan sampai katup valve menemukan posisi yang sempurna untuk mempertahankan suhu ruangan yang diinginkan. Baik, mari kembali lihat satu contoh lagi. Dengan respon yang lebih kompleks, di banyak bangunan modern saat ini, sistem pemanas atau pendingin akan menggunakan sistem kontrol yang lebih baik. Sistem yang digunakan akan mengenali dan mempelajari periode waktu seberapa lama atau seberapa cepat suhu dalam bangunan tersebut memanas atau mendingin. Kemudian memulai sistem pemanas atau pendingin pada waktu yang optimal sebelum bangunan tersebut ditempati. Misalnya, jika petugas akan menempati bangunan dan mulai bekerja di pukul 9 pagi, maka sistem pemanas akan mengetahui bahwa perlu menyalakan sistem di pukul 7 pagi untuk memastikan bahwa semua ruangan berada dalam suhu yang normal. Misalkan sistem kendali yang digunakan menerapkan sistem kerja PLC untuk mengontrol katup aktuator untuk sistem pemanasan. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan 2 pompa yang telah diset dengan konfigurasi tertentu untuk bekerja secara bergantian. PLC akan mengontrol pompa mana yang akan bekerja duluan sesuai dengan settingan waktu kerjanya. PLC akan memantau sensor aliran untuk mendeteksi apakah pompa beroperasi normal atau bermasalah. Jika terdapat pompa bermasalah, maka PLC akan mendapat sinyal untuk mengaktifkan sistem alarm dan mematikan sistem pompa yang rusak, kemudian mengoperasikan pompa yang lain. Sebelum pompa bekerja, sistem pada PLC akan mengolah dan memeriksa data masukan dengan memperhatikan waktu atau jadwal operasi mesin yang telah disetting sebelumnya, hari dan jam berapa gedung akan ditempati. Jika jam operasi mesin pukul 9 pagi, maka PLC kemudian mengecek suhu ruangan saat ini dan menghitung selisih suhu saat ini dengan suhu yang diinginkan. Kemudian mengecek suhu ruangan di luar untuk memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memanaskan suhu dalam bangunan. Karena pada hari yang sangat dingin akan terjadi kehilangan panas yang lebih besar dan akan memakan waktu untuk pemanasan ruangan yang lebih lama. Dari hasil perhitungan tersebut, PLC akan mengetahui waktu yang tepat untuk mengoperasikan sistem pemanas ruangan dalam gedung, sehingga gedung siap untuk ditempati sesuai dengan waktu yang telah disetting, yakni pukul 9 pagi. Adapun keuntungan menggunakan PLC, terdapat banyak kelebihan dari PLC. Namun, yang paling umum diketahui adalah sebagai berikut. 1. Perangkat lunak kontrol disimpan secara lokal, sehingga jika terjadi blackout pada suplai daya, PLC tetap dapat bekerja. Yang kedua, hubungan antara input dan output PLC terbangun dalam perangkat lunak PLC, sehingga tidak membutuhkan instalasi pengawatan kabel yang rumit. 3. PLC tidak membutuhkan space ruang yang besar, sama halnya jika sistem kendali menggunakan kumpulan perangkat relay. Namun relay tetap dibutuhkan untuk meminimalisir kerja dari PLC. 4. Sistem kendali menggunakan PLC jauh lebih mudah untuk dirancang dan diprogram ulang. Kelima, menemukan masalah atau error pada rancangan lebih mudah dan cepat. 6. Anda dapat menyimpan banyak jenis rancangan program pada unit PLC untuk menghemat kerja engineer. 7. Anda juga dapat menambah jenis input dan output hanya dengan menambah modulnya. Nah, itu tadi sekilas tentang prinsip kerja, fungsi, device daripada PLC. Bagaimana inisiasi hingga PLC ini kemudian digunakan. Kunjungi kembali video-video yang berada pada channel theengineeringmindset.com, maka temukan informasi-informasi aktual terkait sistem kontrol yang Anda inginkan. Baik, semoga mendapat sedikit bayangan tentang pembelajaran kita ke depannya yang mengulik tentang fungsi daripada PLC. Kemudian kita akan coba mensimulasikannya pada software dan perangkat keras PLC tersebut. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.